bisa saja nge-ban Kara Matilda kalau mereka nggak mau repot lawan hero-hero dengan maneuverability tinggi, apalagi untuk di arah early game. Aha. Tapi ini Blacklist kayak udah harus berkaca sedikit ya, kayak iya. tadi bagaimana Onyx bisa akhirnya juga menang yang gak comeback ya di game kedua, game ketiganya di match sebelumnya. Ya dengan ya udah ngebuang aja nih hero pegangan dari Ogwen, yaitu Matildanya. Tapi tetap nggak ditutup ya. Kayaknya enggak deh, atau mau di first pick aja nantinya karena udah bertukar sisi. Karena first picknya sekarang ada di tangan dari Blacklist. Oke. Blacklist sekarang, Guinevere Nolan. Ini masih balik lagi ketutup, namun Valentinanya kebuka sekarang di game pertama. Jadi sebenarnya pertanyaan besarnya adalah apakah Valentina atau Matilda terlebih dahulu nih, karena Matildanya pun juga seperti yang dikatakan oleh Laul, merepotkan dan bisa diambil oleh April Brand setelah ini, dan bahkan mereka second pick. Masih ada satu hero lagi yang kemungkinan mereka bisa ambil, entah one-one kembali ataupun ke arah Bruno sebagai marksman-nya. Nolan dan Fanny ya, Fanny juga baru muncul ke banning phase loh ya. Ya, diambil terlebih dahulu. Oke. Ini mencoba untuk ya udah nih kontes aja nih Paramis sama Valentina. Iya. Iya kan? Tapi Happy Brain punya Valentina yang dimana ya Guiding Wind bisa di-copy sih, tapi tetap dari segi cooldown kemungkinan akan lebih cepat di tangan Matilda juga, dan akan agak sulit sebenarnya untuk bisa memaksimalkan Circling Eagle di tangan dari Valentina. Ya, apalagi agak short range kan. Iya, sebenarnya ngelihat game 1 aja sih. Matildanya kan MVP. Iya, merepotkan banget. Udah simple aja kebuka, kita ambil aja. Dan lihat aja nanti AP Brand akan ngarah kemana. Karena one-one juga masih terbuka loh sebenarnya. Hero yang juga cukup merepotkan untuk Blacklist, dan lihat dari sisi AP Brand. Bahkan mereka nggak terlalu terburu-buru ngamanin dari one-one-nya, mereka mengamankan hero dari sisi Kyle, TZ terlebih dahulu, dan juga Faramisnya. Ini setup dari AP Brand ada kemungkinan besar bakalan teamfight secara rapat ya, dan ngelihat dari segi solusinya ada beberapa untuk mid lane, seperti contohnya Lilia untuk di arah XP. Bahkan Edward pun di sini Terizla ataupun Khalid juga bisa menjadi salah satu hero untuk bisa counter initiate lah teamfight yang dengan skala sangat-sangat rapat, apalagi dengan adanya Netherrealm gitu loh. Kecuali kalau misalkan mainnya ini lebih ke arah kiting pelan-pelan, mirip-mirip dengan konsepnya Matilda, tapi sekalinya balik lagi tuh dengan Netherrealm gitu loh. Kalau untuk teman-teman dari AP Brand ya. Oke. Dan Martis mau coba untuk main early ya. Plus Valentina ya, ini kita bagaimana hero power banget. Langsung dan main Yue depan Valentina. Bener. Katanya gitu kan. Main Yue depan Valentina ya. Kemarin gitu. Cuman ini gold laner kebuka nih. One-one Bruno bisa jadi opsi juga. Itu yang mestinya AP Brand lagi diskusiin sih. Mereka mau ngamanin, karena ada beberapa opsi, ada beberapa cara apa mereka mau ngamanin marksman-nya terlebih dahulu, atau mereka mau lebih stabil dan menstabilkan ngepick ke arah mana. Mereka ngepick ke arah EXP-nya terlebih dahulu. Mungkin ya itu dia. EXP akan lebih ngebuka juga chance, atau mungkin langsung buka Terizla kah untuk supaya deny pick juga. Namun ya ada beberapa cara, dan tampaknya jawabannya marksman ya tetap. Oke. Sebenarnya kalau kita ngeliat di arah dari Blacklist ya, balik lagi mereka punya early potensial yang cukup oke dengan dari Martis, Valentina, dan juga Matilda. Tinggal dari segi gold dan juga XP-nya aja yang sekarang dari kedua tim sebenarnya masih kurang di arah XP-nya. Tapi untuk romer entah kenapa aku ngeliat AP Brand ini bisa pakai hero-nya Omawa, Tutut, Digi. Tutut kereta kan? Apa? Salah dong. Salah ya? Tutut beda dong. Hut. Oh ya, Hut. Tutut keong. Cuman bukan dong. Salah. Selebihnya sengaja nih Coach ini. Keong. Ngecek konsentrasi. Kaget loh. Ngelihat dari AP Brand, sebenarnya mereka masih nge-ban satu kali lagi juga bisa sih ke arah dari XP lane-nya. Tadi salah satu potensinya adalah Terizla yang menurutku bisa keluar. Atau kalau nggak Pakito yang ditutup, Arlott kemungkinan besar bisa muncul lagi sih di game kali ini. Tapi itu bisa dibilang efeknya nggak bisa maksimal dengan adanya Faramis. Iya, atau kalau biasanya musuh Faramis itu kan pakai lapu-lapu ya. Iya, bisa sih sebenarnya, dan masih open banget nih teman-teman dari Blacklist untuk ngelihat nih mereka mau ke arah one-one-nya kah, atau mereka lebih mau shutdown atau trigger Netherrealm-nya terlebih dahulu. Dan AP Brand sudah terlihat mereka ingin komit ke arah gold lane-nya, menutup atau melimitasi hero dari OHEB. Beatrix masih terbuka, hero power, tapi lawan komposisi ini agak sedikit mungkin sulit ya kayaknya. Iya, ada Cloud,
ada Bruno. Iya, tunnel bandnya ke arah sana mungkin. Mhm. Dipojokinnya ke arah sana. Iya, Bruno juga diarahkan ya. Iya. Oke. Oh, Angela. Ternyata satu lagi dari Blacklist International. So, Epic Brain. Tadi seperti yang kita katakan masih ada Digi. Atau kalau enggak, dengan adanya power dari Faramis, momentum hero bisa aja keluar. Tigreal. Bisa jadi pilihan Aku walaupun roam agak sulit terakhir sih. ya. Aku roam terakhir. Nah ini bahkan Arlott fleksibel. Ya. Jadi ini kemungkinan besar aku melihatnya 70-30 masuk EXP. Memang bisa ke roam. Cuman ya aku lihat dulu nih. Blacklist pick hero apa. Kalau misalkan emang enak ini baru dikeluarin hero-hero yang lebih tidak bisa diekspektasi lah di hero kelimanya. Dan ini aku masih pegang Arlott EXP. Ya. Dan kita jarang ya ngeliat Edward main hero yang split lagi. Iya kan? Kayak akhir-akhir ini ya dikasihnya udah hero-hero fight lagi kalau emang dari Master the Basic ya as the coach yang mau maksimalin hero team fight-nya ada Kalir dan Ini dia. Baru banget tadi kita semua bahas di game pertama ya dan ternyata langsung keluar idenya untuk sekarang. Epic Brain satu roamer terakhir. Apakah akan keluar karena Tigreal ataupun Digi? Karena menurutku itu bisa menjadi salah satu jawaban juga untuk di game kali ini. Kenapa tuh jawaban? Lebih karena untuk sisi power ya kan kalau kita ngeliat dengan adanya Arlott, seenggaknya simponinya udah lumayan bagus ya dengan adanya Tigreal. Tapi ya repotnya Martis ini yang bisa cancel dengan cukup mudah gitu loh. Risknya di sana. Kalau kayak gini aku bisa ngambil resiko untuk Epic Brain ngamainin siapa tau nggak? Siapa? Florin. Entah kenapa aku bisa lebih aman lagi dan ada Netherrealm, ada Bloom. Ini lebih sustain lagi, mereka bisa ngambil healer tapi ya kita lihat aja nih kalau mereka mau agresif ya mereka main hero-hero atau roamer-roamer yang lebih konvensional tentunya. Kita lihat aja. Oke. Mau main initiate juga masih enak. Masih bisa. Ya kan kayak Arlott roam. digocek lagi. Arlott yang bakal ke roam. 70-30 ternyata 30 kali ini yang menang. Tetap ya. Chance 30% tetap chance. Tetap chance. Tetap angka. Ya, tapi itu dia untuk ke 10 hero yang telah diambil oleh masing-masing tim. Dan bahkan aku melihat dengan adanya potensi 3 fighter dengan Fedrin, Pakito, dan juga Arlott untuk di game kali ini. Ini Faramis kayaknya bakal full senyum sih. Apalagi untuk kontes Turtle besar-besaran. Dengan posisinya Akai pun tidak hadir untuk di game kali ini. Oke. Tapi ya ini best of 5 series. Satu tiket menuju ke grand final. Dan kesempatan untuk bisa juara untuk kedua kalinya mungkin. Yes, dan kita akan melihat seperti apa untuk game yang kedua karena Land of Dawn sudah siap. Yes teman-teman, tentunya game yang kedua. Apakah teman-teman dari AP Brand lebih solidkan lead mereka dengan 2-0 atau teman-teman dari Blacklist kali ini mereka akan menyamakan kedudukan. Oke, seperti apa eksekusinya dengan Arlott roam sekarang yang akan digunakan oleh Owen. Ini bakal ada tipikal gameplay yang berbeda lagi harus. Yes, dan entah kenapa aku ngeliatnya ini lebih ke arah teamfight rapat centric. Jadi siapapun yang main ke arah jungle, wah ini sebenarnya dari dua belah tim juga bakal sangat-sangat menguntungkan sih. Tinggal bagaimana early laning phase-nya dijalankan untuk di game kali ini yang bisa sedikit menentukan juga ke depannya bakal seperti apa. Ini yang kalau aku melihat juga bahkan sebenarnya teman-teman dari AP Brand mereka butuh level 4 untuk lebih aktif lagi. Jadi untuk turtle yang pertama nih aku pengen lihat nih mereka eksekusinya apakah mereka kontes atau mereka cari 4 dulu baru mau bener-bener kontes team fight. Oke, dan dari segi emblemnya juga ya? Iya. Kalau 4 quantum. Iya, 4 quantum charge di tangan dari Blacklist ya. Ada kemungkinan mereka ingin coba untuk setup kiting mungkin. Tapi kalau kita ngeliat dari AP Brand justru Brave Smite loh di tangan dari Kyle TZ. Bukan ngambil ke arah quantum, bukan ngambil ke arah konklusif. Jadi lebih ke arah bagaimana regenerasi power bisa dia terima. Teamfight prolong mungkin dari kedua belah tim. Tapi dari segi itemization gak terlalu banyak perbedaan untuk sekarang. Tapi dengan adanya dua latar jerkin, Dominance Ice untuk item pertama kah untuk Edward? Kita lihat tentunya masih peretelannya aja, belum ada yang terlihat, belum terlalu signifikan juga tentunya. Kita lihat nih setup turtle yang pertama dan ini sesuai ekspektasi aku nih. Teman-teman dari AP Brand mereka cukup kayak ngandelin Final Slash, ngandelin dari Netherrealm, mereka butuh 4. Mereka akan lebih pasif daripada Blacklist yang Matilda level 2 kuat. Edith terutama juga level 2 kuat. Jadi mereka mungkin akan lebih unggul dari setup untuk turtle yang pertama. Yap, dan pertemuan antara Oheb dan Super Marco ini masih dengan matchup yang sama ya. Antara Cloud dan juga One. Tapi kelihatan kali ini dari Oheb berhasil untuk sedikit ngasih pressure juga sehingga Super Marco harus membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu.
Sedangkan di sisi lain Turtle sudah mulai di setup terlebih dahulu oleh teman-teman dari AP Brand. Tapi munculnya Sensui bakal coba untuk mengkontes besar-besaran. Tapi Flaptizi mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh Blacklist International. Tapi Kaltizi mencoba untuk mundur perlahan-lahan pula. Dan ternyata Turtle mencoba untuk di take over oleh Blacklist International. Ogwen sudah mulai hadir kembali 4 versus 4 dan the pressure red plus retribution is on point from Kaltizi. Berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Ini AP Brand bener-bener tahu cara ngedistract, cara buying time, dan itu yang terjadi. Teman-teman dari Blacklist mereka sibuk sama siapa? Flaptizi, satu-satunya hero yang bisa ngedistract. Kuat level 2, nggak perlu level 4, di mana teman-temannya mereka take time, butuh waktu dulu, dan itu yang terjadi. Appraisal's Wrath-nya sudah online, langsung di commit begitu saja, dan Turtle yang pertama, yes, jatuh ke tangan AP Brand. Bahkan tadi kita bisa melihat bahwa dari Ogun pun ngambil sedikit risk ya, dia memaksakan untuk masuk ke dalam team fight walaupun belum level 4. Untuk ngejar ke arah backline, dan itu udah ngebuat Blacklist juga udah mulai kehilangan fokus ya lah. Pada akhirnya satu Appraisal's Wrath langsung nge-finish off Turtle untuk AP Brand. Tapi lihat Ogwen ini udah mulai screening balik pergerakan dari Renegade ya. Tadi dia di lingkarin pakai Circling Eagle juga dia diem aja. Iya, udah lebih pede tentunya dengan Final Slash dan Yep. Kita datang. Tapi Yue bakal coba untuk langsung melarikan diri dengan sebuah flicker yang tertrigger. Sedangkan Kaltizi memimpin jalannya rotasi ke arah top lane karena mereka tahu dari Ohep yang nantinya bakal jadi tulang punggung dari segi damage juga. Hampir banget tadi kena, ada sedikit tahun, namun kalau kita lihat dari segi itemization, ada sedikit perbedaan antara gold laner, tapi nggak terlalu masif lah perbedaannya. Karena sejauh ini rotasi pun ke arah atas, itu masih belum menghasilkan kill point. Bahkan jangankan kill point, first blood pun masih belum terpecahkan loh untuk di menit keempat sekarang. Dan sangat banyak fight ya? Ya, sangat-sangat pasif bisa dibilang ya. Kedua tim ini tidak, yang game yang pertama juga AP Brand yang lebih proaktif mendapatkan kill sampai telur pecah baru menit berapa kan? Untuk game yang kedua cukup berbeda. AP Brand lebih kuat di mid room. Ada setapan di atas. Ya, Ohep ya bakal coba untuk ditarget. Blazing Duet gagal untuk bisa menyelamatkan Giri. Dan satu lagi, First Blood berhasil untuk diamankan oleh Kaltizi. Dan dalam diaktifkan, Circling Eagle mencoba untuk menabrakkan diri terhadap seorang Kaltizi. Namun 3 dan bahkan 4 pemain dari AP Brand yang sudah siap siaga berpuas saja dengan menumbangkan Ohep karena setupnya menuju ke arah Turtle. Iya, mereka nggak terlalu serakah, mereka udah dapat satu, tarik dulu dan mengetahui juga ada netral objektif muncul di Land of Dawn. Mereka pun sudah mengganti fokus mereka untuk melakukan kontes. Dan di sisi lain juga Flaptizi-nya lagi split push ya, dan pergerakan sudah mulai terlihat. Edward-nya dipanggil lagi Guiding Wind Save the Day, namun dengan adanya satu buah pergerakan Retribution, Kaltizi again berhasil untuk bisa memenangkan objektifnya, namun Ogwen pun harus menjadi nyawa yang dibayarkan oleh AP Brand. Oh, Blacklist mereka tampaknya tidak mau nyerah, mereka tidak mau memberikan Turtle secara cuma-cuma, Turtle untuk kill. Ini masih menurut aku ya, ngelihat dari rotasinya sekarang malah dipegang oleh Blacklist, tuker turret atas dan bawah. Sebentar, Super Marco masih aman-aman aja walaupun udah rotasi, tapi udah mulai kelihatan ya sebenarnya pattern dari AP Brand dari game pertama. Mereka nekenin ke arah Ohep terlebih dahulu supaya damage potensial dari gold laner mereka itu bisa maksimal. Dan bahkan tadi kita bisa melihat juga bahwa pertukaran antara Turtle dan juga Ogwen, menurutku ya, ini masih sedikit diuntungkan lah untuk teman-teman dari AP Brand. Apalagi secara diam-diam di arah bottom lane, karena sudah menghilang juga. Jadi seenggaknya walaupun di arah top lane, Super Marco kehilangan teritorial ya, di bawah pun juga demikian. Dan bahkan masih ngelit di angka 300 gold dengan sudah memegang ke arah Corrosion Side. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah dari Edward terlebih dahulu dengan editnya ternyata Dreadnought Armor dan juga Black Ice Shield. Jadi item pertamanya full fokus ke arah physical defense untuk menghantam Super Marco dan juga Ogwen. Oke, tapi ya Guiding Wind ini lagi-lagi jadi PR banget ya, berkali-kali tadi udah mau diinisiasi ternyata bisa diselamatin. Cuman kalau berbicara tentang problem team fight-nya juga ini bisa dijawab dengan adanya Netherrealm yang di-copy dari Yue. Ya itu yang akan nambah-nambah bumbu lagi. Purple Buff invasi tampaknya. Berhasil untuk dicuri karena Sensui yang kali ini bakal coba untuk ditarget. Final Slash sudah mulai terbuka, Circling Eagle, Netherrealm sudah mulai diaktifkan, tapi Sensui-nya terjebak. Ada lagi Netherrealm ternyata yang sudah dicuri oleh Yue yang menyelamatkan nyawa dari seorang Sensui, tapi Blazing Duet hadir dari seorang Ohep, HP-nya nggak banyak lagi dan dipaksa untuk mundur perlahan-lahan, dan AP Brand membuat dari Blacklist International kembali harus mundur. Team fight besar, kali pertama 5 lawan 5 dan bahkan AP Brand. Mereka mengetahui beberapa player dari Blacklist International recall, kita pressure lane-nya. Iya, tapi peperangan gak berhenti karena lihat Ohep-nya pun berhasil dihilangkan walaupun Flaptizi bakal cepat dibayarkan nyawanya, dibalikan keadaan dan lihat double kill. Hadir ada seorang Edward dan cukup berpuas. Ini menjadi bayaran atas alter
Bang. Edward dengan Edith-nya berhasil mendapatkan 2 buah point kill dan bahkan mereka melihat ada netral objektif di Land of Dawn dan mereka mulai mengganti fokus ke arah netral objektif tersebut. Ya, dan bahkan dengan adanya Flaptizi yang tumbang tadi dan View juga tadi sempat tumbang gitu loh. Tapi balik lagi menurutku, ini inhibitor tapi hilang gede banget loh tadi di arah outer sana, depan sana. Dan ngebuat Blacklist lumayan tertekan. Ya, tapi AP Brand mereka bakal coba untuk kontes lagi. Di mana Edwardnya harus merasakan kesakitan di depan sana. Dan Kaltizi berhasil untuk men-take over di mana menjadi perfect turtle untuk Kaltizi. Tanpa adanya gangguan yang cukup berarti karena ternyata AP Brand udah sigap. Gila ini The Hive, lebah, sang lebah. Mereka menunjukkan mereka nggak mau kalah. Menit ke-8 ini udah masuk ke mid game by the way. Ya. Dimana mereka sedikit win, 1,5 gold dan lihat mulai struktur atas bawahnya bisa dibilang udah ompong dan itu yang membuat ruang gerak teman-teman dari Blacklist kecil. Cuman kita harus akui juga, lihat bagaimana untuk head to head antar XP lane, ini ada perbedaan masif di angka goldnya. Dan lagi Flaptizi dengan item ofensifnya yang menggunakan item defense sejauh ini baru Arlott dan juga Freden saja. Sudah. Namun faktanya kalau kita ngeliat dari pergerakan AP Brand, mereka lah yang lebih menguasai teritorial Blacklist dibandingkan Blacklist menguasai teritorial dari AP Brand. Dari segi target yang didapat oleh Blacklist, itu adalah hasil dari mereka melakukan split. Bukan karena ada momentum yang lumayan besar. Jadi secara teori AP Brand masih megang, kecuali kalau sampai nanti ada momen di mana Yue lagi bukan netherrealm setelah View keluar, nah itu baru menjadi suatu hal yang cukup membahayakan bagi AP Brand. Saya kaget ada barongsai tadi. Membahayakan juga sih itu yang di bawah barusan, cuman ya sedikit mengagetkan, mirip Yuzong tapi ternyata bukan. Dan ada fight tampaknya di area river. Iya, efek sound yang membuat Rene J kali ini harus terpaksa mengeluarkan Circling Eagle untuk defensif terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi ini PR buat bisa numbangin Kaltizi-nya juga berat banget loh. Ini belum tumbang sama sekali masalahnya. Yang jagain dia banyak soalnya. Ogun pun secara nggak langsung bisa jagain lewat sisi. Belum juga kita hitung dengan adanya netherrealm dan ingat 3 fighter di tangan dari AP Brand. Ya, yang bisa nyicil nge-push dari Oheb ya nanti ya. Iya. Cuman ya butuh banget item nantinya. Ya masih menunggu juga power spike tentunya dari sisi Oheb yang sudah mengamankan Golden Staff. 2 item sudah diamankan yang bisa dibilang oke, bisa fight tapi belum maksimal. Dan itu yang mungkin lagi ditunggu oleh Black Nation National openingnya dan lihat purple buff invasi lagi dan lagi. Yap. Dan ternyata ada Retribution juga yang ternyata berhasil untuk dikeluarkan. Tapi Netherrealm dibalas lagi dengan Netherrealm. Fight jangka panjang sudah mulai terlakukan juga bagaimana Kaltizi-nya menahan damage. Tapi Emperor Red ternyata memberikan damage optimal yang begitu menyakitkan. Dan crossbow tank mengudara Rene J. Tidak bisa kemana-mana karena Super Marco secure double kill-nya. Dan 4 pemain dari Blacklist International berhasil untuk dihilangkan. Masih ingin lebih, Owen yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Oheb. Namun Oheb masih punya battle mirror rematch untuk mundur. Super Marco diberi 1-1 lagi dan tentunya dia akan memberikan performa terbaiknya. Dan lihat, oh my god. Final slash kombinasi dengan Owen tadi menggunakan View maksudnya. Berhasil memukul mundur dari Oheb. Ya. Iya, dan bahkan Solo tadi Lord. balik lagi ya. Tadi di early game aku sudah katakan, siapapun yang main di area jungle ini bakalan diuntungkan. Dan bahkan tadi kita melihat bahwa AP Brand menang ya, karena balik lagi mereka punya teritorial, mereka punya gold league. Itu yang ngebuat mereka akhirnya punya chance yang lebih besar lagi untuk menang. Apalagi Yue yang ngebuka netherrealm duluan. Wah, itu udah menjadi sangat-sangat bertanda bagi Super Marco. Oke, tunggu durasi habis, lalu saya terbang. Tapi Dan emang di bener saat ya, terbang langsung hilang semua. kalau ada 2 sumber damage atau sumber ultimate yang gede ya, kayak Minion Fury, kayak Netherrealm, itu siapa yang tahan, itu biasanya menang tuh. Iya, iya. Sabar dulu. Iya ya, timingnya ya. Maksudnya kalau yang dibuka duluan biasanya lebih kalah dalam fight. Dan terlihat ini juga AP Brand faktornya juga goldnya sih 7.000 tadi mungkin 5.000. Itu tentunya perbedaan gold yang cukup signifikan. Ya, dan bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu ya dari 3 lane push yang akan dimaksimalkan oleh AP Brand. Lordnya udah mulai masuk, namun Sensui kali ini harus mundur terlebih dahulu. Masih ada Mortal Coil, Super Marco tercicil dari segi HP-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini Rene J juga dengan Circling Eagle melakukan sedikit kiting, mencoba untuk memberikan damage output. Tapi AP Brand mereka bakal coba untuk bermain sabar. Trigger dari base turret pasifnya tentunya dan tampaknya mereka menunggu untuk fight yang bagus. Oh, Rene J ini bukan hal yang baik. Tertampar dengan final slash yang juga langsung di burst down habis dengan adanya View di sana. Buang flicker, take down juga. Dan kali ini teman dari AP Brand yang tadinya cukup nyaman. Leadnya ini benar-benar total dominasi sudah 12 menit jalannya pertandingan. Ya, masalahnya
ujung damage Blacklist nih untuk sekarang masih belum jadi, dan lihat, tangkap terus. Oke, efek tahun membuat dari Edward pun tidak berkutik lagi. NetherRealm diaktifkan dan bahkan kali ini pergerakan dari Yue pun bakal langsung saja dikunci. Namun masih bisa mundur dengan dari Arcane Shot dan Shadow Strike. Namun pergerakan dari AP Brand kali ini berfokus menuju ke arah base middle turret yang berhasil pula untuk diruntuhkan. Kehilangannya kuantitas itu yang membuat tier tengah tentunya dari Blacklist International juga bisa dihancurkan oleh teman-teman dari AP Brand. Dan untuk dari item, lihat begitunya full damage. Typical. Dan bahkan kalau kita Sesuai ngelihat ekspektasi. ke arah dari view aja, dia seenggaknya itu punya 30% cooldown reduction loh. Dari Enchanted Talisman plus dengan ada Light Enchant. Apalagi ditambah dengan Glowing One. Efek burn lah tadi yang kalau nggak salah numbangin ke arah Renegade. Dan ngelihat bagaimana itemnya dari Ogwon pun dengan Thunderbelt dan juga Radiant Armor. Ini pekerjaannya kayak pick over gitu loh. Semuanya ditarik. Beda server tuh tadi, dari dinding pun nembus tadi dengan ada Final Slash. Dan itu yang membuat akhirnya pick off demi pick off dilakukan oleh AP Brand. Meminimalisir defensive mechanism dari Blacklist dan akhirnya dapetin 2 inhibitor turret. Wah, flap Quito ini ya. Ngeri loh. Itu jadi pegangan banget dan ya tipikal banget dengan adanya build ke arah ofensif loh. Ini bener-bener yang nggak diduga-duga mungkin dari Blacklist. Mungkin sudah menduga-duga, tapi nggak ada respon jelasnya. Tadi Hunter Strike, si Halberd bahkan. Jadi item-item jahat ini emang udah akan bisa memegangin minimal 1 member dari Blacklist. Yap, PR banget juga buat ngunci Super Marco-nya ya. Karena nggak ada sisi pasti gitu loh untuk bisa menculik ke arah Super Marco yang terlihat baik-baik aja nih. No death loh. Mereka mengharapkan dari Edward, tapi tentunya dengan coveran teman-teman dari AP Brand, sulit banget untuk Edward bisa memegang dari sisi Super Marco. Oke, tapi Final Slash tadi udah mulai dibuka juga mengunci keberadaan dari Renegade di zoning balik. Sensui mencoba untuk merangsek masuk terhadap eksekusi Lord yang sudah dilakukan oleh KLTZ, namun Blacklist International memilih untuk mundur dan merelakan saja Lordnya jatuh ke tangan dari AP Brand karena Yue sedang berusaha keras untuk clear wave minion. Ini power hero loh Choji, power hero dari Yue berhasil di bener-bener nggak dibuat berkutik di game ini oleh AP Brand. Masalahnya 3 faktor yang bikin Blacklist tadi nggak bisa maju. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya ya, ini udah sangat-sangat mendominasi gitu loh. Bahkan antar roamer aja, itu bedanya udah 1.500. Dan kalau kita ngeliat alasannya, pertama tadi Yue aja udah kena poking damage, itu tinggal 30% darahnya. Otomatis dia harus pulang. Kalau dia pulang, gak ada NetherRealm juga yang bisa diberikan ke arah Blacklist. Yang kedua, minion wave-nya. Itu jalan dari mid dan juga di arah top lane. Dan yang ketiga, Blacklist International belum kena 20% damage deh dari Lordnya. Darahnya Blacklist tuh udah nggak kuat sama sekali untuk melakukan Lord Dance melawan teman-teman dari AP Brand. Karena di zoning abis ya. Di zoning habis-habisan. Pakai damage yang mengerikan ya, tapi Final Slash kembali terbuka. Ternyata targetnya adalah Renegade. Base terbuka dengan cukup lebar. NetherRealm sudah mulai diaktifkan, tapi lihat bagaimana OHM berusaha keras untuk bisa clear wave minion dengan ada satu blazing duet. Namun damage-nya dari KLTZ berhasil mendapatkan double kill dan game yang kedua jatuh kembali kepada AP Brand. Lagi dan lagi, The Hive berhasil menjalankan eksekusi yang sangat maksimal di game yang kedua. Membuat AP Brand satu langkah lagi, satu game lagi untuk lolos ke Grand Finals dari M5. Ini AP Brand punya motivasi untuk rematch di Iya, Grand Final pengen bersama banget. Onyx. Betul. Dan kalau misalkan nanti AP Brand menang di game ketiga, berarti nanti Grand Finalnya adalah The Battle of Yellows. Kuning sama kuning pasti. Tapi kalau kita ngeliat untuk di game kali ini ya, ada sangat kelihatan banget improver dibandingkan dengan game pertama. Apalagi dengan ada Matilda sebenarnya lumayan ngebantu, tapi balik lagi kita juga harus ngeliat dari segi laning phase AP Brand. Ya, itu bener-bener kayak udah dimenangin di arah early-nya, ya udah snowball mereka tuh kebanyakan waktu ya. Bener-bener mulus dan tertata rapi gitu loh. Mereka tahu apa yang mereka bisa korbankan dan apa yang mereka bisa dapatkan di saat yang sama. Contohnya paling simple, ya Turtle tadi didapatkan ditukernya kalau nggak salah tadi sama Ogun. Ya nggak masalah, roamer gitu kan. Sisi powernya udah lumayan berkurang. Tapi yang paling penting adalah OHEP di 2 game berturut-turut itu nggak dikasih early power. Yang membuat akhirnya siapa DPS di tangan dari Blacklist untuk bisa numbangin Fredrin. Yang notabene appraisal threat darahnya bisa naik dengan secara masif lagi gitu loh. Agak sulit untuk numbangin AP Brand di game kali ini. Yang tadi kita sempat mention juga di awal teman-teman, ini ada rematch dari Grand Finals MPL PH
ingat di lower atau di upper bracket finalsnya mereka juga ketemu dengan format best of 5 dan skornya 3-0 dan tampaknya AP Brand ingin mengulangi hal yang itu dan ya game yang kedua Ogwen lagi menjadi MVP-nya dengan hero yang berbeda. Gak apa-apa nggak Matilda. Gak apa-apa nggak Tapi Matilda. ini kayaknya memang udah ciriat dari gameplay sih, karena ini lumayan kayak gunting batu kertas gak sih? Kayak Onyx lumayan kesusahan kemarin sama Blacklist, tapi Blacklist ini juga ada mimpi buruk lagi ketemu sama AP Brand, tapi AP Brand justru tumbang di tangan Onyx, ya gak sih? Mereka ulangnya kurang ya? Iya. Historinya kurang untuk Blacklist melawan AP Brand. Apalagi kalau kita ngeliat kill participation di angka 92% dan dengan item defensif yang udah benar-benar tebel banget ngebuat ya tadi yang terjadi untuk di late game ya. Namun sebelum itu kita akan melihat early game potensialnya terlebih dahulu. Oheb tadi yang seperti aku katakan menjadi first blood untuk di game kali ini. KLTZ lagi yang dapetin ke arah first blood tersebut. XP potensial pun naik dan bahkan ada level gap yang ngebuat kontes objektif makin pede lagi di tangan dari AP Brand. Masuk ke menit ke-7 udah mulai ada sedikit turning point bagi Blacklist, namun ternyata dengan shutdown dari Edward, turtle pun terbuka. Dan ini bisa menjadi one pick off datang dari AP Brand, ngebuat teritorial mereka dari Blacklist pun makin mengecil gitu loh. Resources mereka makin kecil lagi. Jadi bisa dibilang ceritanya mirip-mirip dengan game pertama. Dengan perbedaan, Blacklist agak sedikit better di game kali ini. Dan Yue-nya juga jadi serba salah nggak sih? Dia nggak buka Netherrealm duluan, temennya babak belur. Betul. Kalaupun emang dikeluarin, ya kayak tadi yang di jungle kan. Dibalikin lagi gitu loh. Dan ini yang aku suka untuk di arah late game potensialnya. Literally Ogwen itu jadi pancingan untuk di game kali ini. Dia bisa banget narik siapapun yang ada di belakang dari dinding base turret di pick off satu persatu yang akhirnya melemahkan defensive manuver dari Blacklist. Kecicil sedikit demi sedikit, apalagi dengan posisi Lord yang udah mengitari base turret, ini menjadi salah satu finishing touch dari AP Brand di game kedua. Ya ini ngelihat dari draft, dari eksekusi, cukup percaya diri dari teman-teman dari AP Brand ya untuk melakukan finishing touch-nya, nggak banyak keraguan di arah late. Mereka tahu juga dan ini sih dua hero atau dua kali Super Marco dikasih hero yang sama. 1-1, ini menurut aku juga problem sih untuk series kali ini. Lepasnya 1-1, nggak ada jelas crowd control atau nggak ada jawaban pasti dari Blacklist ya. 1-1 cukup independen, cukup dibantu sekali dan udah independen dilepas begitu aja. Dan jadi pembuktian juga bahwa Matilda itu bukan reason terbesarnya. Di game pertama, AP Brand bisa menang. Ogwen lagi dan lagi MVP dengan dua hero yang berbeda. 1-1 pun juga menjadi kepala damage yang sangat-sangat mendukung damage dari AP Brand. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari segi game durasinya, ini cuma beda 8 detik dari game pertama. Masih di angka 15 menit. Kalau kita ngelihat dari Blacklist, mereka punya early potential yang sangat-sangat oke menurutku. Ada Martis, ada Valentina, ada Matilda. Tapi what happened? Rotasi ke arah Oheb itu menjadi trigger pertama dari AP Brand bisa mendapatkan snowball. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, View menggunakan Faramis untuk di game kali ini. Walaupun Valentina bisa dapat XP dari ngemukul musuhnya, View bisa dapetin magic stack dari mukul musuhnya. Dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun ini full ke arah item ofensif. Bahkan lagi dan lagi, FlatTZ pun juga full item ofensif. Yang pakai defensif itu cuman KLTZ sama Ogwen. Dan kalau kita ngelihat dari segi itemnya, Radiant Armor yang jadi fokus mereka. Wajar, 3 hero dari Blacklist itu adalah DPS Magic. Sensui pun hitungannya Magic kalau kita memperhitungkan Molten Essence-nya. Jadi fisikal yang sangat-sangat besar untuk sekarang adalah Oheb. Tapi lihat perbedaan dari Oheb dan juga Super Marco dari segi gold difference. 3.300 gold. Point of Nature pun bahkan belum ada di tangan dari Oheb yang ngebuat dia pun cukup risky untuk melakukan Blazing Duet tanpa adanya jemputan dari teman-teman Blacklist. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat dari early-nya, Oheb lumayan udah bisa keep up ya, kayak ngasih pressure yang cukup berarti juga untuk 3 menit pertama tuh. Tapi kalau udah ikut fight, itu kayak timing masuknya dari Super Marco tuh sabar banget, dia nahan Netherrealm ke buka juga tuh yang di copy sama Yue. Oheb yang masuk banyaknya sisi yang lumayan bisa ngeganggu kan. Bener. Karena bukan cuma sisi doang, Oheb masuk pakai Battle Mirror Image 2 kali kena knock up strike gitu lah ya. Bisa ke cancel dan darahnya juga hilang banyak. Bener sih, gak cuma ke cancel aja sih ya. Banyak. Kalau salah pencet, salah klik udah hilang tuh ya. Double jab aja tuh. Bener. Dan itulah kenapa Pakito power banget dan oh my god. View 2 kali berturut-turut jadi the carry.
Ya ini mirip gak sih Sansui-nya juga jadi sandbag, 3 member dari AP Brand mendapatkan kategori title. Thank you ya. tentunya diganti Sensui lagi. habis ini ganti nama jadi Sandbag. Sandbag benar. Sui-nya diganti ya. 2 game, udah 2 game. Bahkan Super Marco tadi juga ya kalau nggak salah 898 kan di game pertama dari Bisa, segi ya. goal per minute-nya. Ogwen pun lagi-lagi menjadi The Forgotten One untuk di game kali ini. So kita bisa simpulkan untuk 2 game ini almost perfect untuk AP Brand. Ya kayak one sided lagi gak sih? Kayak gak ada perlawanan yang mungkin di game yang kedua Blacklist lebih ada sedikit perlawanan dibanding Iya, game yang kill pertama. Cuman tetap aja Iya. eksekusi early yang udah snowballing juga dari AP Brand itu nggak bisa ditanggulangin. Benar. Dan itu terlihat lagi Blacklist tampaknya masih belum menemukan jawaban AP Brand di game yang pertama. Karena terulang lagi dari segi rotasi dan terlihat juga dari damage dealt-nya yang cukup masif perbedaannya. Sebenarnya dari Marksman nggak terlalu masif ya. Cuman impact-nya sih, influence-nya berbeda. Ya, impact-nya dari Super Marco tadi bisa tiba-tiba dapetin 4 assist kan, 1 kali crossbow of tank. Itu yang menjadi salah satu inti dari AP Brand bisa menangin teamfight besar-besaran gitu loh, apalagi kalau main di area sempit. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi damage taken-nya pun, di sini lagi dan lagi Edward dan juga Sensui yang menjadi sandbag untuk tim Blacklist. Mereka berdua lah yang emang tugasnya adalah untuk menjadi frontline cover dari teman-teman Blacklist, apalagi dengan Rene J yang emang seperti yang tadi kita bahas, cenderungnya kalau nggak ke arah support maneuverability atau healing potential. Ya. Tapi ini semakin dekat lagi ya untuk prediksi di luar-luar sana yang udah hampir benar. Karena rata-rata kan selain kita ya, pendukung dari Indonesia yang berharap ada All Indo Finals, ini juga AP Brand nih yang digadang-gadang menjadi grand finalist juga. Hampir terrealisasikan karena 1 game lagi ini akan menjadi match point untuk mereka. Iya, ini udah match point bahkan dan Blacklist gunungnya mereka tinggi, mereka challenge-nya sangat-sangat besar di hadapan mereka, tapi aku yakin mereka masih pengen all in. Masih ingin memberikan yang terbaik untuk timnya dan untuk tentunya Filipina juga. Tapi kita lihat ini AP Brand tampaknya sudah membaca Blacklist, formasi Blacklist seperti buku. Iya, udah dihatamin gitu ibaratnya ya, kayak udah hafal seluk-beluknya, udah tahu gimana cara. Dari draft juga udah kelihatan. Iya. Dan bahkan ini bisa jadi karma loh ke arah Blacklist. Karma. Iya. Devu dan juga Geek terakhir 3-1 3-0 kan kalau nggak salah. Dan ini mungkin karmanya Blacklist juga kan. Kita nggak pernah tahu. Iya, benar. Tapi di game ketiga nanti apakah perkataan Jeji akan dijegal oleh Blacklist dengan memenangkan gamenya? Karena kalau kita ngelihat mereka udah mencoba beberapa solusi. Di game pertama tadi kan dari arah second pick mereka dapetin Karakai. Salah satu hero yang sangat-sangat mereka ungguli untuk dari segi lore-nya. Di game keduanya mereka mencoba untuk menggunakan Matilda yang digunakan Ogwen. Di game pertama. Game ketiga nih mereka mau bawa apa? Iya. Pertanyaan besarnya. Matilda udah di deny pick. Yep. Itu